Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nurlita dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda kiamat kubro. Sebelum masuk ke materi utama, apakah teman-teman tahu apakah hari kiamat itu? Ya, benar sekali. Hari kiamat adalah puncak dari segala kehidupan di alam semesta ini, di mana terjadinya kehancuran yang dahsyat, beserta isinya loh. Kiamat itu terbagi menjadi dua loh teman-teman. Apa saja sih kak macam-macam kiamat? Kiamat ada dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, di mana berakhirnya sebagian kehidupan makhluk hidup. Contohnya ada orang yang meninggal. Yang kedua, kiamat kubro, atau bisa disebut juga kiamat besar. Di sini terjadinya kiamat yang sebenarnya. Masuk ke materi utama, tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro adalah munculnya Imam Mahdi, yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah kaum, di mana kaum ini akan memerangi Nabi Isa. Dan yang keempat adalah munculnya Nabi Isa, di mana Nabi Isa akan memerangi Ya'juj dan Ma'juj dan membunuh Dajjal. Yang kelima adalah kehancuran Mekah. Dan yang keenam munculnya matahari dari barat ke timur. Ada pula tanda-tanda kiamat kubro yang telah terjadi di muka bumi ini. Yang pertama, mengeringnya Danau Tiberias. Pada bulan Mei 2021 lalu, media setempat mengatakan bahwa debit air Danau Tiberias mengalami kenaikan kurang lebih setengah sentimeter. Hal ini menjadi kabar baik bagi warga sekitar yang memanfaatkan air danau setelah 20 tahun danau ini terus mengalami penyusutan. Yang kedua, kebun kurma Beisan tidak berbuah. Beisan sendiri terletak di daerah Al-Gaur Utara, Palestina. Beisan merupakan tanah yang subur dan dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Namun kemudian, Beisan sering menjadi sasaran serangan tentara Israel, sehingga menyebabkan banyak kebun kurma rusak. Pohon kurma yang tersisa pun tidak dapat menghasilkan kurma yang baik karena serangan hama. Kini kawasan tersebut sudah menjadi daerah kekuasaan Israel, lalu Israel lebih memfungsikan kawasan Beisan sebagai daerah pariwisata dibanding pertanian. Yang ketiga, mengeringnya sungai Efrat hingga terlihat gunung emas. Melansir dari beberapa media bahwa sungai Efrat telah mengalami penyusutan air. Fenomena ini kemudian sering diangkat dengan mengaitkan sebagai tanda-tanda kiamat sesuai dengan hadis Rasulullah. Yang keempat, Jazirah Arab mulai kembali menghijau. Dalam waktu di belakangan ini, mungkin teman-teman pernah melihat viralnya peristiwa hujan es dan salju di Arab. Bahkan pernah juga beberapa kali terjadi hujan yang sangat lebih hingga menyebabkan banjir di kota-kota Arab. Memang beberapa waktu terakhir curah hujan di negara-negara Arab mulai sering terjadi. Hal ini tentu memengaruhi kondisi tanah di sana. Jika melihat Arab melalui Google Maps, maka akan terlihat negara Arab lebih hijau. Yang kelima, suku Baduy Arab yang berlomba-lomba untuk meninggikan menara. Berkaitan dengan ini, dahulu Rasulullah pernah bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Berdasarkan hadis ini, tentu kita akan mengikat tanda-tanda kiamat dengan fenomena berdirinya bangunan-bangunan tinggi di Jazirah Arab. Bahkan tidak hanya Baduy yang berlomba-lomba dengan bangunan tinggi. Kabarnya, Saudi Arabia juga sedang membangun bangunan yang lebih tinggi dari Burj Khalifa. Melihat munculnya beberapa tanda ini tentu membuat kita akan semakin sadar bahwa memang saat ini manusia sedang berada di fase akhir zaman. Maka daripada itu, mari kita kembali ke jalan yang benar, mendekatkan diri ke hadap Allah, dan kita membuat perbuatan yang baik agar kita terlindung dari siksaan api neraka. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.